morning, how are you? Especially my beloved student X level. Hope that you all in a good healthy, stay strong, keep spirit. Now we are going to start our study. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your grace, thank you that you give and love us, thank you for this new day. We have studied, help us to learn so that we can understand what we learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 7, buku G, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1 dan 2. Hari ini tujuan pelajaran yang harus kita capai, pertama, menjelaskan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, kedua, menggali dan mengelompokkan informasi teks narasi sejarah, ketiga, mendeskripsikan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas melalui pengamatan, keempat, menjelaskan perubahan wujud benda. Oke. Anak-anak, apakah ada yang tahu tentang peristiwa berikut ini? Nah, ini adalah peninggalan dari penjajahan Jepang dan Belanda. Yang ini adalah Goa Belanda yang sekarang berada di Bandung, letaknya di Taman Hutan Raya Bandung, dan yang ini adalah Goa Jepang yang juga merupakan peninggalan penjajahan bangsa-bangsa pada masa lampau. Nah, apa yang menyebabkan bangsa-bangsa datang menjajah Indonesia? Nah, yaitu karena jatuhnya Konstantinopel ke Turki, kemudian daya tarik Indonesia yang sangat luar biasa, dan juga adanya motivasi 3G serta revolusi industri. Nah, yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki itu pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi pada waktu itu, dan kota tersebut merupakan pusat perdagangan internasional bagi bangsa Eropa. Tapi kemudian, karena kejatuhan Konstantinopel itu, akhirnya bangsa-bangsa Eropa mulai mencari jalan lain karena putusnya perdagangan internasional pada waktu itu, sehingga mereka mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah yang melimpah di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah, yaitu seperti cengkeh, kemiri, merica, pala, dan juga yang lain-lain. Pada saat itu, rempah-rempah itu sangat mahal. Biasanya digunakan untuk mengawetkan makanan, sebagai bumbu masakan, obat-obatan, dan juga bisa untuk alat atau kecantikan. Tadi yang melatar belakangi yaitu adanya 3 motivasi 3G. Apa itu 3G? Yaitu Gold, Glory, and the Gospel. Yaitu, sekarang mari kita lihat. Gold itu yaitu emas sebagai simbol kekayaan. Yang pada waktu itu, rempah-rempah yang ada di Indonesia itu setara dengan harga emas pada masa itu. Itu sebabnya bangsa-bangsa asing datang menjajah Indonesia karena kekayaan alamnya, khususnya rempah-rempahnya yang begitu melimpah. Kemudian, glory yaitu kejayaan bangsa. Mereka dengan mendapatkan rempah-rempah yang ada di Indonesia yang begitu mahal harganya, mereka ingin mendapatkan kejayaan atau kemuliaan bangsa-bangsa penjajah tersebut. Dan yang ketiga, yang menjadi latar belakang bangsa Barat atau Eropa datang ke Indonesia, karena tadi gospel, yaitu mereka ingin menyebarkan agama Nasrani atau agama Kristen di kepulauan atau di Nusantara. Kemudian setelah itu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia untuk menguasai Indonesia dan menjajah serta mengambil kekayaan alam Indonesia. Nah, Portugis
Dan Spanyol pada waktu itu adalah bangsa yang sangat maju. Mereka memiliki kapal dan juga mereka memiliki kompas sehingga mereka dapat menjelajah negara-negara, khususnya mereka datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Kemudian kita akan baca salah satu teks narasi sejarah tentang masa penjajahan bangsa Portugis di Indonesia. Anak-anak simak, kita akan baca ya. Bangsa Portugis pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1512 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Bangsa Portugis kemudian mengadakan perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran. Berdasarkan perjanjian tersebut, bangsa Portugis dapat membangun benteng dan gudang di Sunda Kelapa. Pada 1526, kerajaan Sunda ditaklukkan oleh kerajaan Demak yang khawatir akan keberadaan Portugis di Indonesia. Akibatnya, pada tahun 1527, Portugis diusir oleh kerajaan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Setelah terusir dari Sunda Kelapa, Portugis lalu menjalin kerjasama perdagangan rempah-rempah dengan Kesultanan Ternate di Maluku. Kerjasama tersebut berakhir pada tahun 1575 setelah Sultan Babula berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate. Nah, setelah bangsa Portugis, maka bangsa-bangsa lain kemudian datang kembali ke Indonesia, yaitu pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelius de Houtman, maka bangsa Belanda datang ke Indonesia dan mereka juga ingin menguasai kekayaan alam serta sumber daya manusia di Indonesia. Tujuan para penjajah datang ke Indonesia yaitu untuk memupuk kekayaan serta menciptakan kemakmuran bagi penjajah dan pada waktu itu bagi penjajah Belanda. Oke. Nah, yang kita baca tadi termasuk dalam teks narasi sejarah. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah itu adalah tentang teks yang memiliki urutan di dalam suatu bacaan, yaitu peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kejadian yang sebenarnya atau fakta yang terjadi tetapi disampaikan di dalam bentuk narasi atau cerita yang di dalamnya ada urutan atau ada kronologinya. Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa mengetahui informasi di dalam teks narasi sejarah? Nah, harus diperhatikan urutan atau kronologi peristiwa atau kejadiannya. Nah, informasi pada teks narasi sejarah untuk mengetahuinya, pertama, kita harus membaca teks bacaan tersebut dengan jelas. Kemudian, setelah kita baca dengan jelas, memperhatikan urutan-urutan peristiwanya, kita mencari ide pokoknya di dalam setiap paragraf, dan mencari hal-hal yang penting dari setiap paragraf. Kemudian kita telaah bacaan tersebut, lalu kita menyimpulkan isi keseluruhan dari teks narasi sejarah tersebut. Dengan cara bagaimana kita mengetahuinya, yaitu kita harus menggunakan rumus 5W1H. Masih ingat, ini kita sudah pernah mempelajari di kelas 4. Gunakan pertanyaan-pertanyaan what atau apa yang terjadi di dalam peristiwa itu, lalu siapa yang terlibat di dalam peristiwa sejarah tersebut, dan mengapa hal itu dapat terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Biasanya di dalam narasi sejarah ada waktu, tahun-tahun, serta tanggal. Lalu di mana peristiwa itu dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi apa yang melatar belakangi. Jadi untuk mendapatkan informasi dari teks narasi sejarah kita menggunakan pertanyaan ini untuk mengetahuinya. Oke, anak-anak. Nah, karena bangsa penjajah datang ke Indonesia, karena begitu banyak kekayaan alam serta sumber daya alam di Indonesia, di dalamnya terdapat begitu banyak
rempah-rempah seperti tadi pala, cengkeh, tembakau, dan juga kopi dan karet. Nah, benda-benda itu, sumber daya alam itu atau benda-benda itu sifatnya bergerak. Nah, benda-benda itu ada padat, cair, dan gas. Contoh sumber daya alam yang ingin dikuasai bangsa penjajah di Indonesia, misalnya karet. Nah, karet itu benda yang bagaimana? Ayo kita cari tahu, kita lanjutkan ya. Nah, salah satu contoh benda padat, batu, kayu, batu bata. Kemudian, sifat benda padat itu bentuk dan volumenya tetap. Contohnya pensil, tetap berbentuk pensil meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Lalu, sifat benda padat juga dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya, kayu dibentuk menjadi lemari. Lalu, kemudian tanah liat dibentuk menjadi vas bunga. Nah, yang berikutnya, contoh benda cair, air, minyak goreng, dan juga madu. Bagaimana sifat benda cair? Bentuknya selalu mengikuti wadahnya atau tempatnya. Misalnya, sifatnya volume zat cair itu tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya, sedangkan volumenya tetap. Misalnya, air kita masukkan ke dalam gelas, ke dalam teko, ya mereka akan mengikuti tempatnya berada. Kemudian, sifat benda cair itu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah, seperti aliran air di sungai. Lalu sifat benda cair juga, permukaan benda cair itu yang tenang selalu datar. Misalnya, air dalam botol tetap datar meskipun botol itu dimiringkan. Lalu kemudian, sifat benda cair itu dapat melarutkan benda. Misalnya, ketika kita memasukkan gula ke dalam air, maka gula itu akan larut. Atau garam kita masukkan ke dalam air, maka garam itu akan larut di dalam air. Kemudian, sifat benda cair juga dapat meresap melalui celah-celah kecil, seperti peristiwa meresapnya benda cair melalui celah-celah kecil itu disebut kapilaritas. Contohnya, dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Nah, ini kompor minyak. Anak-anak sudah jarang ya melihat benda-benda seperti ini. Kemudian, sifat benda cair itu juga dapat menekan ke segala arah. Misalnya dimasukkan air ke dalam pipa, ketika pipa itu dibolongin atau gelas plastik misalnya dikasih lubang-lubang, maka air itu menekan ke segala arah. Yang berikutnya, contoh benda gas. Ada benda gas. Apa contohnya? Yaitu udara, asap, dan juga uap air. Nah, bentuk volume benda gas itu selalu berubah-ubah dan tidak tetap. Misalnya ini, ketika balon ditiup, maka bentuknya berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, seperti ini, balon. Ketika kita tiup balon, maka udara yang kita tiup ke dalam balon itu dia akan menempati seberapa besar ruang balon itu. Atau misalnya minyak wangi atau pewangi ruangan atau baygon. Ketika disemprotkan ke dalam ruangan, maka dia akan memenuhi semua ruangan tersebut. Kemudian sifat benda gas itu juga menekan ke segala arah. Ketika kita meniup balon, maka udara akan memenuhi seluruh balon itu dan ketika terus tiup-tiup dia memenuhi, balon itu akan meledak. Sekarang perubahan wujud benda. Benda-benda itu ada yang berubah wujudnya. Apa itu perubahan wujud? Perubahan wujud benda itu merupakan perubahan bentuk pada benda yang terjadi karena peristiwa penyerapan atau pelepasan kalor. Misalnya, perubahan wujud benda dari cair, beku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, anak-anak coba perhatikan bagian ini. Nah, di sini ada padat. Perhatikan. Kalau dari padat ke cair itu namanya mencair. Dari cair ke gas itu namanya menguap. Kemudian dari padat ke gas itu namanya menyublim.
Kemudian dari cair ke padat itu membeku, kemudian dari gas ke cair itu mengembun, dan dari gas ke padat itu namanya mengkristal. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, apa itu mencair? Mencair itu merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair. Kemudian, lilin yang dipanaskan juga akan meleleh dan mencair. Kemudian, mentega yang dipanaskan di atas api akan juga mencair. Nah, kemudian membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Apa contohnya? Contohnya, misalnya ketika kita membuat agar-agar, lalu kita diamkan, dinginkan, masukkan ke dalam kulkas, maka akan membeku. Lalu, benda juga berubah seperti menguap. Apa itu menguap? Merubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contoh perubahan benda yang menguap, yaitu ketika air dipanaskan di atas kompor hingga mendidih, maka akan menghasilkan uap air. Lalu, ketika kita menjemur pakaian yang basah, kemudian disinari oleh panas matahari, maka pakaian itu akan mengeluarkan uap sehingga pakaian yang basah tadi menjadi kering. Kemudian yang berikutnya mengembun. Apa itu mengembun? Nah, contoh mengembun yaitu terbentuknya embun di pagi hari di daun talas atau di daun pandan. Kemudian adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Lalu yang berikutnya ada menyublim, perubahan benda menyublim. Contohnya kapur barus atau kamper yang diletakkan di dalam lemari. Dia lama-lama semakin habis dan semakin habis. Lalu ada juga perubahan benda yaitu mengkristal, yaitu merupakan perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contohnya apa? Contohnya yaitu pembuatan es kering atau es kristal itu dari benda cair kemudian menjadi padat. Itu namanya mengkristal. Lalu contohnya juga proses terbentuknya salju. Salju turun kemudian terbentuklah salju dan memadat. Itu namanya mengkristal. Oke. Nah, harap dari pelajaran ini anak-anak dapat memahami dan mengerti. Dan jika kurang pahami, silakan dibaca bukunya, dicari informasi, dan ditanya kepada teachernya. Jangan takut bertanya, oke? Nah, untuk tugas hari ini sebagai latihan anak-anak, yaitu anak-anak mengerjakan ayo berlatih di halaman 8 dan 9, nomor 2, 3, 4, dan 5. Ini untuk penilaian IPA ya. Anak-anak tuliskan jawabannya saja. Nah, untuk nomor 4 itu anak-anak kan di situ ada untuk mengelompokkan benda-benda sesuai jenisnya. Nanti anak-anak buat bagiannya, tuliskan itu benda apa. Padatkah, benda gas, benda cair, nanti dituliskan. Oke? Nah, untuk nomor 4 itu anak-anak boleh tulis hurufnya saja. Misalnya kalau P padat, tuliskan P di kotaknya. Oke, nanti difotokan, dikirimkan kepada teachernya masing-masing. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Our Heavenly Father, thank you for the lesson today. Help us remember all we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, thank you for your attention. See you. Bye-bye.